suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan terutama keluarga duka yang saya kasihi dalam Kristus. Ada sebuah ilustrasi tentang jagung. Setelah ditanam dalam beberapa lubang kecil oleh seorang petani, ketiga biji jagung terlibat dalam percakapan yang seru. Berkatalah biji jagung yang pertama dengan gagah berani, "Aku akan berjuang untuk tumbuh secepatnya." Selanjutnya ia mengatakan bahwa "Aku dibutuhkan dan pasti berguna untuk Tuanku yang telah menempatkan aku di sini." Biji jagung itu pun secepatnya bertumbuh, mengeluarkan akar dan daunnya menembus permukaan tanah. Namun beberapa hari kemudian, seekor ayam milik sang petani memakan jagung pertama yang baru tumbuh itu hingga akhirnya mati. Akan segera tumbuh, biar Tuanku secepatnya menikmati bagaimana enaknya memakan jagung itu. Biji jagung yang kedua terus bertumbuh dan menghasilkan jagung yang menyenangkan tuannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sementara biji jagung yang ketiga berpendirian lain. Ia berkata, "Aku akan berjuang untuk tetap tinggal di sini dan bertahan." Pada suatu kesempatan, ayam tuan itu kembali mengais di samping pohon jagung yang telah berisi. Di sana si ayam menemukan sebiji jagung yang masih utuh. Dalam tempo sekejap saja, biji jagung itu yang masih utuh itu langsung ditelan ayam itu. Pesan dari cerita kecil di atas itu jelas bagi kita semua. Kematian yang sia-sia, ada pula kematian yang dikenang banyak orang karena telah sangat berjasa bagi keselamatan dan kebahagiaan orang banyak. Itulah sebenarnya cahaya dan realitas hidup Yesus Kristus. Allah sebenarnya menghendaki agar hidup setiap manusia itu bermanfaat dan produktif, terutama bagi yang lain. Hidup yang demikian tidak mungkin terwujud tanpa orang berani menjalani proses dan ambil resiko terburuk sekalipun dalam kehidupan ini. Ada resiko yang harus dibayar. Seperti kata pepatah, tidak ada cinta sejati tanpa adanya pengorbanan. Atau tidak ada kesuksesan tanpa ada penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Hari ini Mama Maria Immaculata Uran. Besok dan lusa, apakah saya atau salah satu dari antara kita? Bagi Yesus, tidak ada kebangkitan tanpa kematian di salib. Yesus tahu itu, bahwa itu kenyataan, kebenaran, dan kehendak Allah sendiri. Piala yang seperti itu tidak akan berlalu, tetapi harus diminum oleh Yesus. Hanya praktis, cepat. Bila perlu tanpa usaha, tak mau repot, dan tanpa resiko. Yesus bersedia menanggung segala penderitaan dengan mati di kayu salib yang hina. Kemudian jatuh ke dalam tanah seperti biji gandum
yang bersedia ditanam namun kemudian tumbuh untuk menghasilkan gandum yang berkelimpahan. Dan manusia dapat menikmati dari panenan gandum yang berkelimpahan, yang tadinya hanya 1 biji gandum saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat sekalian, utamanya keluarga yang berduka, keselamatan dan buah-buah kehidupan telah dihasilkan berkat kematian Kristus. Mengapa Kristus mau mati? Yesus mau memberitahukan bahwa kematiannya akan memberikan dampak yang besar, yaitu pelipat gandaan dirinya dalam wujud orang-orang yang mengikuti dirinya atau murid-muridnya. Yesus harus menyerahkan dirinya bagi kita supaya dia dapat menjadi lebih banyak. Dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Dia tinggal dan berkarya dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Dan hal itu telah ditunjukkan oleh Mama Maria Uran semasa hidupnya. Ia aktif di KUB, di Legio Maria, dan lain sebagainya. Yesus sendiri katakan dan jalani, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Selamat jalan, Mama Uran. Doakan kami semua yang masih bersiarah di bumi ini.